Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang akan dibahas oleh Ibu Guru yaitu tentang wawancara. Nah, karena yang akan dibahas tentang wawancara, berarti nanti ketika akan diadakan wawancara, maka ada yang disebut pewawancara dan juga ada yang disebut narasumber. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, siapa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara, sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Apa tujuan wawancara? Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, ketika kita akan melakukan wawancara, maka ada alat-alat yang diperlukan untuk wawancara. Nah, apa saja alat-alat yang diperlukan untuk wawancara? Alat-alat yang diperlukan untuk wawancara adalah buku catatan dan alat tulis, tape recorder atau HP, dan kamera. Nah, alat-alat ini diperlukan ketika kita melakukan wawancara pada orang yang akan kita wawancarai. Setelah kita menyiapkan buku catatan dan alat tulis, HP atau tape recorder serta kamera, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Apa yang harus diperhatikan sebelum wawancara? 1. Pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Nah, topiknya misalnya tentang sekolah atau pendidikan, maka nanti yang diwawancara bisa guru atau kepala sekolah, ya. Yang kedua, hubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Sebaiknya mendatangi langsung agar dapat menjelaskan semua hal secara detail, ya. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Jangan lupa nanti pertanyaannya harus yang sesuai. Misalnya pertanyaannya yang kemarin sudah diajarkan, maka pertanyaannya harus adik Simba, ya, ada apa, atau pakai kah boleh, apakah, kemudian di manakah atau di mana, kemudian kapan atau kapankah, kemudian siapa orangnya yang diwawancarai, siapakah boleh, ya, kemudian mengapa dan bagaimana serta berapa, ya. Kemudian yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanyakan. Jadi anak-anak sebelum mewawancarai seseorang, anak-anak berlatih dulu. Boleh berlatihnya di depan kaca, cermin, ya, atau berlatihnya menggunakan HP direkam. Dan yang kelima, berpakaianlah yang rapih dan sopan. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Oh ya, Ibu Guru lupa, anak-anak untuk wawancara ini nanti ada di halaman
Maaf ya, ada di halaman 35 ya. Untuk hal-hal yang diperhatikan sebelum wawancara. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperhatikan saat wawancara. Nah, sekarang sudah langsung bertemu dengan orangnya. Misalnya tadi yang dibahas adalah tentang sekolah atau pendidikan. Anak nanti bisa bertanya kepada guru atau kepada kepala sekolah. Nah, hal-hal yang diperhatikan yang pertama adalah anak-anak harus memperkenalkan diri dan tujuannya apa wawancara. Misalnya anak-anak wawancara dengan bu guru. Nah, perkenalkan dulu. Perkenalkan Bu, nama saya misalnya Raisa, kelas 4D, dan tujuan wawancaranya disebutkan oleh anak-anak. Tujuannya saya ingin mengetahui tentang misalnya pendidikan atau pengajaran yang ada di kelas 4D. Kemudian yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Jadi jangan yang tiba-tiba langsung bertanya, Bu, bagaimana kalau sekolah itu pada masa pandemi ini, misalnya anak-anak selain diberi pembelajaran lewat video, bagaimana kalau anak-anak juga mengadakan pembelajaran berkelompok dengan sistem daring. Nah, ini kan langsung kaget ya. Nah, jadi harusnya anak-anak bertanya yang ringan dulu. Lebih baik misalnya sambil bertanya hobinya untuk narasumber. Bu, sebelum saya ke pertanyaan yang selanjutnya, mau tanya dulu apa sih hobinya Ibu? Nanti kan yang diwawancara itu akan senang akan menyebutkan hobinya. Misalnya kayak ibu guru, kalau ibu guru hobinya baca misalnya. Nah, nanti kalian dapat bertanya apa buku yang senang dibaca. Nah, setelah itu baru bertanya tentang yang tujuannya. Yang ketiga, setelah itu hubungkan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, karena sudah tahu hobinya, nah sekarang Bu, langsung pertanyaannya yaitu tentang pendidikan bisa atau pengajaran di kelas 4 ya. Yang keempat, gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya yang lebih baik ya. Jangan memanggilnya nama ya, tapi kita harus kalau memanggil nama itu harus untuk yang yang usianya sama atau yang usianya di bawah kalian. Jadi kalau usianya lebih tua kayak seperti ibu guru, papahnya, kemudian kakaknya, itu harus kita memanggil dengan sopan. Kalau misalnya ke usianya di atas kalian, misalnya anak SMP, maka yang diwawancara itu kita panggil dengan kakak ya. Kalau di bawah usianya kita panggil dengan sebutan ade dan namanya disebutkan. Kalau usianya seperti ibu guru, sama dengan mamahnya, sama dengan papahnya, maka dipanggilnya dengan panggilan ibu dan namanya. Atau kalau yang diwawancaranya laki-laki, bapak ya. Dan sebutkan namanya. Misalnya yang diwawancaranya bu guru, maka sebutin. Bu, boleh enggak saya sebutkan nama lengkapnya? Bu gitu ya. Yang kelima, jangan lupa dicatat atau direkam selama wawancara berlangsung. Supaya apa maksudnya? Supaya tidak diulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Jadi anak-anak tidak mengulang pertanyaan yang sama karena sudah dicatat atau direkam. Yang keenam, dengarkanlah jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasinya tuntas. Jadi misalnya ketika anak-anak sedang mewawancarai, siapa aja yang diwawancarainya bebas nanti ya. Boleh teman, boleh kakak, boleh orang tua di rumah. Ketika papahnya atau ketika mamahnya sedang memberikan informasi, anak-anak nggak boleh menyela. Misalnya papahnya sedang menerangkan
karena anak-anak ingin tahu misalnya pekerjaan papa. Nah, papanya sedang menerangkan pekerjaan papa ini seperti ini. Tiba-tiba anak-anak langsung, oh jadi seperti itu Pak. Oh, nah itu tidak boleh. Itu namanya tidak sopan dan informasinya jadi belum tuntas. Jadi biarkan papahnya menerangkan dulu pekerjaannya itu seperti apa, di mana tempatnya sampai selesai. Setelah itu baru kita bertanya yang lain ya. Yang ketujuh, hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi yang berbelit-belit itu yang membuat narasumber pusing untuk menjawabnya ya. Jadi misalnya tadi anak-anak sudah bertanya tentang pekerjaan misalnya ke papahnya. Langsung anak-anak bertanya, oh, setelah tahu pekerjaan papa. Jadi kalau pekerjaan papa itu seperti itu ya Pak. Terus bagaimana itu cara bekerjanya? Oh, saya ingin sampai tahu. Terus tempat bekerjanya seperti apa? Nah itu berbelit-belit ya. Jadi kalau mau ditanya harus satu-satu dulu. Jadi setelah tahu pekerjaan papahnya, anak-anak boleh bertanya. Pekerjaan papa tadi seperti ini atau seperti itu. Terus kalau saya ingin tahu pekerjaan papa itu seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi jangan di apa namanya? Pertanyaannya sampai mendalam sekali ya, sampai yang narasumbernya itu kaget untuk menjawab ya. Kemudian yang kedelapan tadi catat, selain tadi direkam, yang kedelapan catatlah informasi yang pentingnya saja. Jadi yang penting oleh anak-anak dikasih ditulis. Tapi kalau misalnya pertanyaannya susah untuk dicatat, tadi direkam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Nah, tadi mah ketika wawancara, sebelum wawancara, nah yang sekarang setelah wawancara. Setelah selesai wawancara, anak-anak yang pertama harus mengucapkan terima kasih. Walaupun yang diwawancarainya orang tua ya. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan, misalnya perkataan kita ya kepada narasumber. Kemudian yang ketiga, mohon diri. Jadi setelah selesai mengucapkan terima kasih, meminta maaf. Nah, kita langsung mohon diri. Jadi seperti begini misalnya. Terima kasih Bu, saya sudah bisa mewawancarai Ibu. Dan mohon maaf apabila tadi pertanyaan saya ada yang kurang berkenan dan tidak tepat saya tanyakan kepada Ibu. Nah, sekarang informasi sudah saya terima dari Ibu. Dan mohon maaf juga, mohon karena sudah selesai, saya memohon diri dan minta izin untuk meninggalkan tempat wawancara ini. Itu namanya ya anak-anak. Nah, barusan Bu Guru sudah menerangkan tadi apa itu wawancara. Kemudian siapa yang diwawancara, yang disebut narasumber. Dan siapa yang mengadakan wawancara, yang disebut pewawancara. Dan tujuan wawancara. Nah, setelah itu ada juga yang dibahas, yaitu hal-hal yang diperhatikan sebelum wawancara yang ada di halaman 35. Kemudian hal-hal yang diperhatikan saat wawancara dan hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Jadi pada intinya wawancara itu harus menyenangkan untuk yang mau wawancara dan menyenangkan untuk narasumber yang kita wawancarai. Nah, anak-anak sudah selesai Ibu Guru menerangkan tentang wawancara. Semoga anak-anak senang dan selain senang juga
tertarik untuk menjadi seorang pewawancara ya. Nanti tugasnya anak-anak akan ibu guru share melalui WA bundanya. Nah, sekian dulu ya pelajaran ibu guru tentang wawancara. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.